Apa pandangan Pak Rocky tentang Tio? Bodoh dia, saya bilang. Ya, saya mau mulai merespon dengan cerita bahwa kemarin saya itu merescue seekor kucing. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subiantolol. Ini tidak ada hubungannya dengan nama siapapun ya. Kalau di sinetron zaman dulu, kalau ada kesamaan nama, itu tidak sengaja, hanya fiksi belaka. Nah, Prabodo ini saya rawat untuk memastikan bahwa dia tidak mati karena penyakitnya. Saya obati dengan memberi dia salep anti skabies setiap hari. Setiap saya beri salep dia itu selalu melakukan perlawanan. Jadi kalau saya kasih salep, dia pasti nyakar saya. Hal yang wajar karena memang ketika dikasih salep, kulitnya itu memang akan perih. Respon dia terhadap kasih sayang yang saya berikan, itu mencakar dan menggigit. Mungkin ini potret yang hari ini terjadi. Ada sebuah negara yang sakitnya bukan main. Ini kalau ibarat penyakit sudah komplikasi. Nggak cukup obat, nggak cukup terapi, harus dioperasi. Sekarang sakitnya sudah di level komplikasi. Apa pandangan Pak Rocky tentang Tio? Bodoh dia, saya bilang. Kenapa ya pejabat kita itu, padahal kita sudah merdeka, tapi mentalnya masih seolah-olah sebagai kolonial? Apa bentuknya? Mereka tuh kalau kemana-mana harus pakai patwal, harus pakai ajudan, harus pakai pengaman. Pertanyaan saya, apakah mereka tidak merasa aman di tengah-tengah masyarakat kita? Ya. Sampai perlu keamanan yang luar biasa ketat. Keamanan yang luar biasa ketat itu kan hanya perlu kalau seseorang merasa terancam. Kapan seseorang pejabat merasa terancam? Kalau dia bukan pejabat tapi beliau adalah penindas. Dulu mungkin di masa penjajahan yang namanya pejabat ya harus dikawal seperti itu karena mereka penindas. Sangat mungkin ada pemberontakan yang lahir dari rakyat. Sangat mungkin mereka lagi pidato diantem batu misalnya. Sekarang ini kan dengan situasi yang sudah merdeka, harusnya tidak ada seperti itu. Nah, kalau hari ini pejabat kita masih merasa perlu keamanan yang luar biasa ketat, jangan-jangan mereka masih merasa secara sadar mereka tuh lagi menindas rakyat dan ketakutan kalau rakyat suatu saat memberontak. Apa pandangan Pak Rocky tentang Tio? Bodoh dia, saya bilang. 98 ketika krisis ekonomi, kita tuh masih bisa hutang IMF. Betul. Sekarang kita nggak punya harapan untuk berhutang sama luar negeri, karena toh dari 9.000 lebih utang kita, itu kan 70% adalah utang dalam negeri, melalui surat berharga negara. Dan 98 itu sebetulnya krisisnya di Asia Tenggara ya. Jadi banyak negara yang nggak krisis sebetulnya. Ketika krisis ekonomi yang terjadi nanti barangkali kita tidak punya jalan keluar, menurut saya gelap. Apa pandangan Pak Rocky tentang Tio? Bodoh dia, saya bilang. Makanya tidak usah ada Pilpres 2029, karena Pak Prabowo pasti menang lagi. Pasti. Kecuali lantai toilet istana bekerja. Iki amin apa ora kira-kira? Jangankan Pak Prabowo ya, ini bahkan kalau lantai toilet istana bekerja ya, iki Gerindra nyalon ke ketek wae lho ketek. Tetep menang. Tetep menang. Ojo meneh ketek kapien, sandal lho sandal. Calon ke karo Gerindra 2009 sebagai presiden RI, menang. Apa pandangan Pak Rocky tentang Tio? Bodoh dia, saya bilang. Menurut saya gelap. Kita bisa saja, kami mencatat ada 3 kemungkinan. Silakan. Pertama adalah disintegrasi bangsa. Rekan-rekan atau teman-teman di beberapa pulau atau provinsi akan memerdekakan diri karena merasa bahwa pemerintahan pusat tidak bisa diharapkan lagi secara politik maupun secara ekonomi. Yang kedua, kekacauan di mana-mana, pembangkangan sipil yang mungkin diakhiri dengan junta militer. Jadi karena keadaan masyarakat kacau, maka militer ambil alih. Ya. Terserah mau pro kontra terhadap junta militer, tapi objektifnya itu yang mungkin terjadi. Dan itu separah-parahnya keadaan tuh. Dan itu sudah pernah terjadi di Indonesia ketika 6566. Betul. Yang ketiga, ya negara ini mungkin akan dikelola oleh negara lain. Nah ini yang menarik. Negara ini kemungkinan akan dikelola oleh negara lain. Bisa diperjelas, Tio? Mari kita lihat ke depan. Jadi gini Tio nih, naikin 1 oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan 1 oktav. Mari kita pandang ke depan. Apa yang mungkin akan terjadi
dalam beberapa bulan ke depan. Situasi hari ini, tadi sudah disebutkan, ada pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi. Krisis politik itu ditandai dengan pemilu tidak demokratis, lembaga negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus ketidakpercayaan publik pada pengelola negara. Dan itu semua sudah terjadi. Kita menunggu satu hal untuk sampai pada puncaknya, yaitu krisis ekonomi. Kita sudah rasakan bahwa krisis ekonomi sudah masuk pada fase takbiratul ihram, sudah masuk pada rakaat pertama, ditandai dengan dolar yang naik, yang tidak dipahami oleh negara, pengelola negara, bahwa itu adalah tanda-tanda betapa gagalnya ia dalam mengelola ekonomi kita. Prabowo boleh bangga pada MBG, tapi kita cek fakta di lapangan bahwa ide soal MBG tidak pernah terjadi hari ini. Ide soal multiplier effect tidak terjadi hari ini. Saya rasa momentum kita untuk menyempurnakan gerakan ada di depan mata. Dan itu memang dimulai dari pengkonsolidasian ide kita tentang kenapa perubahan itu harus ada. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto dalam 32 tahun, itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun, itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan. Tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan kita hentikan Prabowo Gibran? Terima kasih. Tepuk tangan Tio Hardianto. Apa pandangan Pak Rocky tentang Tio? Bodoh dia, saya bilang. Tapi kan dia berjuang. Bukan tapi untuk kelas Tio itu bikin abstraksi. Saya dilaporin ke polisi gara-gara saya komporin dia. Padahal kalau konteksnya saya bilang di UI itu, Tio, naikkan oktavmu. Harapan tak ada Ini Tio nih, naikin 1 oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Itu udah tahu itu. Kita naikkan 1 oktav. Mari kita pandang ke depan. Apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Uya, saya naikkan oktavmu. Apa yang dibikin? Prabowo jadiin kucing. Itu bukan naikin oktav, itu turunin oktav. Kasih abstraksi. Orang tepuk tangan. Posisinya betul, tetapi ketiadaan pikiran, ketiadaan gagasan, ketiadaan ideologi membuat orang jadi sarkas, slapstick. Bukan itu bunyi pikiran intelektual. Bapak juga kan orang itu bilang Jokowi bajingan tolol. Saya bilang itu karena saya bisa pertanggungjawabkan ucapan saya secara akademis, secara sistematis. Karena Jokowi bikin MBG, bukan. Jokowi bikin Omnibus Law. Ketololannya ada di situ. Bukan membandingkan persona orang. Kita mulai lihat bahwa gejala gerakan mahasiswa akan ditunggangi oleh fasisme. Fasisme doyan orang bodoh. Pedagogi nggak ada, demagogi muncul. Kok Anda menentang gerakan mahasiswa? Enggak. Seluruh murid di UI itu murid saya. Jadi mulai terlihat hati-hati terhadap gerakan sosial yang tidak dituntun oleh organisasi, tidak dituntun oleh anggaran dasar, tidak dituntun oleh arah. Itu betul-betul bisa jadi liar. Walaupun namanya mahasiswa, akhirnya mulai dibuktikan mahasiswa dapat 20 juta aja udah senang. Itu yang saya takutkan, karena tidak ada diskusi tajam, tidak ada kelekatan di dalam perjuangan, batin dia itu rapuh. Nah, bahayanya tokoh-tokoh yang mulai muncul, mereka riding the tidal wave of stupidity, menunggangi arus pasang kedunguan.